guys, selamat datang di Mojok with Bulog Corpo. Nah, buat kamu yang baru gabung, ini adalah tempat buat kamu semua sharing apa yang kamu tahu. Buat kamu yang mau so tahu dan apa aja yang perlu kamu tahu. Nah, nama gue Neni, you can call me Ne. Dan sekarang gue ditemenin sama Kak Dila. Oke, manis banget ya. Kayaknya dari suaranya agak ketahuan umurnya. Maksain ini supaya agak-agak terdengar tua dan berpengalaman. Iya. Nah, sekarang hari ini kita rencananya mau ngobrolin apa nih, Mbak? Jadi kan tadi Neni share ya. Kok Neni share sih? Neni bilang. Oke, boleh di retake tuh. Nah, ini tuh kebetulan aku sempat ikut seminar waktu itu masih belum zamannya PSBB, jadi masih seminar tatap muka gitu. Materinya tentang leadership dan pembicaranya keren banget waktu itu. Jadi supaya nggak sayang duit perusahaan nih udah bayarin aku ikut. Nah, kita boleh nih sharing ke teman-teman semua. Gitu. Nah, itu berarti di luar Bulog ya, Mbak? Jadi di hotel apa ya gitu makannya enak deh pokoknya. Gitu. Yang berasa tuh makanannya. Iya. Emang itu kan sensasi itu yang di lidah gitu ketahuan di awal. Nah, tadi Mbak Dila bilang di seminar tuh ada beberapa pembicara yang bagus. Boleh dong Mbak dibahas salah satu dulu ya. Satu aja yang paling ciamik lah. Gitu. Ini pembicara nomor 1. Nah, beliau Insinyur Elia Masamanik. Oh, wait, itu yang Presdir Pertamina bukan? Sempat beliau jadi Presdir Pertamina kalau nggak salah periode 2017-2018. Oh, iya, pernah dengar sih ya. Dan beberapa perusahaan lain juga beliau jadi Presdirnya gitu. Jadi sih emang berpengalaman banget nih, bukan cuma teori, tapi beliau practitioners gitu kan. Ilmunya nggak kaleng-kaleng teman. Dahsyat. Itu terus dia bawain apa Mbak? Tentang building trust as a leader gitu. Jadi building trust as a leader for sustainable business. Agak relate nih sama yang sekarang nih. Itu kayaknya judulnya agak susah ya Mbak. Boleh nggak dijabarin lebih simpelnya tuh kayak apa sih sebenarnya isinya? Intinya sih leaders itu harus membangun trust atau kepercayaan supaya bisnisnya running terus. Jadi sustain gitu ya. Nggak mandek, nggak mati gaya, terus bisa berekspansi, yang kayak gitu-gitu sih. Ternyata tugas leader tuh ya berat gitu. Emang gajinya gede kan ya? Oh iya, benar. Beda sama kita kastanya. Beda kasta ya, kroco mumet. Nggak boleh ngomong kroco. Jadi kalau dia bilang supaya sustain, nah sekarang kan udah eranya kayak gini nih, bukan hanya agility-nya tuh udah luar biasa nih kalau sekarang. Udah kita dulu kemarin many high tech ya, terus sekarang ditambah pandemi COVID yang luar biasa. Exactly. Nah, kira-kira yang bisa kita ambil dari saran-saran atau notes-notesnya si Insinyur Elia ini apa ya Mbak? Jadi bener yang tadi Nini bilang ya, era yang sekarang ini tantangan bisnisnya makin kompleks. Fenomenanya itu banyak perusahaan yang mengalami penyusutan, bahkan bangkrut ya Nek, ini udah yang sangat-sangat nggak enak nih gitu. Plus tadi katanya ini pandemi pula gitu. Itu yang tadinya perusahaan yang baik-baik aja kategorinya bisa dalam sekian bulan gitu udah langsung cash flow-nya bermasalah gitu. Bahkan ada yang nggak bisa bayar gaji gitu. Nah, tadi kategori perubahan sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Masa bisa kita ambil. Ada 3 kategori, bisa transformasi, ada restructuring, sama turn out. Transformasi itu perubahan yang bisa diambil saat perusahaan sebenarnya masih sehat secara finansial, jadi nggak telat. Jadi kalau misalnya kita bilang kita butuh transformasi, itu sebenarnya ketika kondisi kita masih sehat dan kita melihat akan ada perubahan di depan, jadi nggak reaktif. Transformasi itu sebenarnya bukan untuk yang reaktif, tapi responsif. Gitu. Nah, kalau bedanya dengan restructuring itu perubahan yang dapat diambil saat perusahaan sedang agak sakit tapi nggak parah nih, semi distress gitu. Jadi kita mulai ada permasalahan tapi cash flow-nya nggak terlalu terganggu. Emang udah mulai kelihatan di beberapa bulan ke depan mungkin akan ada masalah. Jadi itu bisa restructuring. Terus yang ketiga, turn out itu merupakan perubahan yang diambil saat perusahaan sedang udah dalam kondisi yang distress, hampir bangkrut lah kasarannya gitu. Oke.
Nah, Terus gimana tuh Mbak caranya kalau dari yang 3 type ini? Kita udah mengkategorikan nih, kita nih termasuk tipe apa. Nah, yang apa ya, kayak tantangan-tantangan untuk ini semua tuh harus gimana sih kitanya? Atau cara-caranya gitu? Tantangan atau barriers yang dihadapi leaders dalam melakukan tadi ya, kalau kita melakukan transformasi itu ada at least ada 4. Ini menurut Pak Masa. Culture, terus ada knowledge of industry, execution, dan leadership. Ini semua di leaders ya, maksudnya tantangan yang dihadapi leaders. Beliau itu punya tanggung jawab untuk merubah budaya negatif menjadi positif. Loh, kok cuma jadi tanggung jawabnya leaders? Iya, karena sebenarnya culture itu bentuknya top down. Jadi harus memang leaders kita itu memiliki keinginan untuk merubah culture dan diikuti oleh seluruh anggota tim, jajaran semua. Kalau kita mau berubah tapi nggak disetujui atau nggak didukung sama leaders, itu agak sulit. Nah, tapi ini topik ini menarik nih. Mungkin kita bisa bicara tentang culture lah lebih lanjut. Kalau nanti kita bisa bicara dengan ada culture agents atau komite budaya. Nanti kita berikutnya ya. Nah, cocok nih. Siap. Terus berikut ada knowledge of industry. Leaders itu wajib memahami keunikan industri yang dikelolanya, karena sifat atau karakter unik dari masing-masing industri akan menyebabkan perbedaan pendekatan, penyiapan, dan pengelolaan perusahaan. Jadi walaupun karena kan banyak ya leaders tuh yang nggak dari dalam atau internal perusahaan itu sendiri. Masalah nggak sih? Sebenarnya bisa nggak jadi masalah asal ketika beliau duduk di posisi itu langsung berusaha untuk memahami keunikan industri. Pak Masa cerita kalau beliau juga bukan orang yang memahami tentang perminyakan ya awalnya, tapi keinginan beliau untuk belajar dan memahami seluk-beluk industri dari hulu dan hilirnya itu membuat perusahaan itu membuat beliau bisa memimpin perusahaan itu dengan cukup baik gitu. Terus kalau culture udah nih, terus dia tahu tentang industrinya itu sendiri. Nah, setelah itu apa lagi tuh Mbak? Nah ini nih, eksekusi. Jadi udah tahu kan tadi strateginya, leadernya udah paham nih, udah menentukan strategi. Nah, tinggal dilakukan eksekusi yang tepat terhadap strategi itu. Eksekusinya berarti menentukan waktu, terus sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan strategi itu. Nah itu tuh. Jadi kalau misalnya kita punya culture yang oke, knowledge industry-nya juga bagus, tapi no execution ya sama aja kan gitu ya. Oke, berarti dari yang execution nih misalnya gini, culture-nya udah dibentuk, knowledge of industry-nya oke. Nah, berarti pas bagian eksekusi pilih strategi yang sesuai dengan culture dan industrinya itu sendiri, betul ya? Nah, ih cakep nih, pinter ya. Kelihatan ya? Dari Akademi Leadership ya? Kasupnya siapa? Jadi malu. Kalau tadi katanya Mbak Dila ada 4, ini pasti yang paling wahid nih. Yang keempat itu apakah? Yang keempat ini kayak gabungan dari kesatuan kualifikasi, kapabilitas, nah leadership namanya. Jadi tadi kesatuan kualifikasi dan kapabilitas pada area pemecahan masalah, pengambilan keputusan, komunikasi, ketegasan, dan manajemen stres. Ya emang susah ya ternyata jadi leaders ya, bener deh, banyak banget. Jadi kalau dari yang 1, 2, 3 dan leadernya nggak oke, percuma dong Mbak? Leadershipnya nggak, jadi sebenarnya jadi ada kurang sih. Pasti ya, itu kan sebenarnya area-area ini tadi, tantangan-tantangan ini jadi satu kesatuan nih sebenarnya. Ada satu yang lack, tentunya ada kurang, tapi bukan berarti juga jadi jelek nih. Kalau culture-nya udah bagus, nanti ketika leadersnya kemudian menemukan menemukan bentuk gaya kepemimpinan yang tepat, terus bisa mengambil keputusan, ketegasan manajemen stresnya juga membaik, nah, udah tuh bisa jalan. Kurasa sih kayak gitu ya. Pak Elia Masa Manik itu ngasih contohnya yang kemarin beliau agak susah ya, kan sebelumnya beliau pernah jadi leaders nih, pernah jadi presidir di tempat lain. Leadership itu area yang beliau dapatkan bertahun-tahun, selama ini berdasarkan pengalaman bertahun-tahun. Tapi yang agak riskan buat beliau adalah knowledge of industry ketika itu, dan culture, karena kan beliau dari luar ya, masuk ke situ culture-nya nggak sama. Tapi kalau soal leadership itu nempel di orangnya, say. Jadi dimanapun, jadi benar-benar dimanapun kita
ditempatin gitu. Nah ini emang harus dibawa jadi personal gitu, ada nempel di bapaknya sendiri atau pemimpin sosok leaders ini sendiri. Berarti langsung ke individu orang tersebut ya. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas leadership kita nih suatu saat. Jadi kita menyiapkan diri suatu saat kita mendapatkan amanah itu gitu. Jadi tadi kita harus bisa belajar problem solving, area pemecahan masalah tadi, terus decision making, pengambilan keputusan, komunikasi, ketegasan yang sempat kemarin kita belajar sama-sama nih, assertiveness dan manajemen stres. Itu ya dengan berbagai level ya. Kalau untuk supervisor kita belajar levelnya seperti apa. Jadi terus kita tingkatkan hingga suatu saat kita itu ditemukan di culture yang baru, industri yang baru, dan harus mengambil keputusan atau eksekusi, kita udah lancar. Kalau itu kan sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya kita masuk ke perusahaan baru, misalnya as a leader, itu kan tantangan baru nih. Nah, sebenarnya hal dasar apa yang bisa maksudnya hal dasar apa yang kita bisa melewati dari si 4 yang dari tantangan-tantangan yang sebelumnya, dari yang 4 atau yang kan perusahaan bisa dalam bentuk transform nah itu dasar dari semuanya tuh apa sih Mbak? Oh, untuk ya tadi ya tantangan-tantangan itu sebenarnya faktor yang paling penting itu adalah yang disebut trust atau kepercayaan. Nah, jadi maksudnya gini, kalau dengan yang tadi itu ada masalah culture, knowledge industry, execution dan leadership itu kita itu sebagai tantangan, dengan citra sebagai trusted company, sebuah organisasi itu akan lebih mudah yang tadi nih, hidup, sustain, bersaing dan berekspansi. Gitu. Trust di sini tuh lebih ke trust pimpinan eksternal or pimpinan internal. Nah, jadi si trust ini tadi sebenarnya harus diperjuangkan secara continuous oleh leaders nih. Maksudnya gini, si leaders ini harus bisa mendapatkan organisasi ya, harus mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal. Tapi caranya itu baru dapat diraih jika leaders telah terlebih dahulu dapat kepercayaan dari pihak internal, maksudnya dari semua jajaran karyawannya. Kenapa sih harus leaders itu dipercaya dulu atau mendapatkan kepercayaan dari anggotanya gitu ya, supaya teman-teman anggota timnya itu bisa menjalankan program perusahaan dengan sepenuh hati gitu. Dia udah baik programnya, jadi apapun yang disampaikan oleh leaders yang dipercaya, ya kita dengan senang hati ngerjainnya gitu. Jadi karyawan itu bisa menunjukkan kinerja yang tinggi, terus produk kita itu terjaga kualitasnya itu karena kita percaya sama leadersnya, dan culture-nya juga jadi positif. Itu sih, jadi memang trust yang tadi saya ulang lagi ya, karena si trust itu lagi-lagi harus diperjuangkan oleh leaders, terus dipercaya sama anggota timnya, baru kepercayaan dari eksternal bisa datang ke kita. Kalau teman-teman internal nggak percaya sama leadersnya, agak mustahil kita bisa dipercaya sama eksternal. Berarti kalau nggak dipercaya eksternal, ya udah tadi kita bisa nggak bersaing nantinya gitu. Jadi kayak sekarang nih kita nih, apapun bentuknya, utamakan berarti percaya kita satu organisasi ini saling percaya gitu, percaya sama leader kita, bonding with them, terus baru misalnya secara seiringan mungkin ya. Jadi setelah kita udah bonding, udah percaya sama mereka, berarti kepercayaan eksternal pun akan nambah ke kita gitu kali ya Mbak? Bener. Nah, tapi jangan salah nih, bahwa masa sih cuma leaders doang nih yang harus memperjuangkan kepercayaan dari kita, dari anggota timnya, dari karyawan. Apakah sebenarnya kita nggak perlu memperjuangkan kepercayaan dari leaders? Sebenarnya nggak juga, tadi katanya nih ya kita saling percaya gitu. Bedanya kalau leaders itu harus dipercaya untuk memiliki konsep, visi misi dan arah yang jelas kemana perusahaan itu mau dibawa. Nah, kalau kita anggota tim perlu dipercaya untuk menunjukkan kinerja terbaik kalau kita dikasih tugas. Jadi kita dipercaya untuk bisa melakukan tugas kita. Bedanya gitu. Kalau leaders itu dapat dipercaya menentukan visi misi dan arah perusahaan. Kalau kita sebagai anggota tim, kita harus bisa dipercaya untuk melakukan tugas dengan baik.
Wih, Mbak boleh tahu itu seminarnya berapa hari ya? Sehari sih. Oh sehari, bobotnya agak luar biasa ya. Saya dengernya agak-agak berat kayaknya. Ini soal trust itu emang aduh ya gimana ya, kalau nggak dipercaya tuh pedih gitu. Apalagi kalau kita udah percaya sama orang tapi dikhianati. Wah, pahit. Oke Mbak, Iya. buat yang terakhir nih, boleh dong kasih kesimpulan terakhir nih dari semua yang udah Mbak paparin. Kasih kesimpulan terakhir buat teman-teman di luar sana. Oke. Tadi sebenarnya ya intinya adalah trust tadi. Pak Masa ngasih yang namanya rumus kepercayaan atau trust formula. Untuk apa sih rumus kepercayaan itu? Si kepercayaan ini atau trust itu bisa didapatkan dari kredibilitas, reliabilitas, dan kedekatan pimpinan dengan anggota timnya. Nah, itu dibagi dengan ego atau self orientation. Begini maksudnya, kalau kita mau makin dipercaya, maka kita harus makin kredibel. Apa sih kredibel tuh? Maksudnya punya kompetensi nih, kapabilitas, punya mampu menginfluence teman-teman di tim. Terus harus juga reliable, maksudnya karakter sebagai leadernya itu bisa dipercaya gitu, utuh ya. Jadi tindakan dan perilaku dengan ucapan pemikiran tuh sejalan. Terus intim maksudnya, nah ini udah mulai senyum nih gue ngomong intim. Iya. Nah, intim itu maksudnya Kebaca ya? kedekatan yang dihasilkan dari kesadaran pimpinan untuk menyediakan waktu buat anggota timnya untuk ngedengerin gitu kan. Jadi ada kedekatan di situ. Nah tadi dibagi dengan ini harus tinggi. Sebaliknya kalau ego atau self orientation tadi itu harus makin kecil. Kalau egonya gede ya tadi trustnya jadinya makin nurun. Kita bisa share nih kalau misalnya bisa ada gambar. Tadi ya saya ulang ya, trust itu formulanya kredibilitas ditambah reliabilitas ditambah kedekatan dibagi dengan self orientation atau ego. Intinya jangan ngegedein ego deh kalau kita mau mimpin tim. Tadi terus ngasih waktu untuk ngedengerin teman-teman, reliable, kita bisa diandalkan dan kredibel, mempunyai kompetensi yang sesuai gitu. Oke, sip. Berarti Makin bingung nggak sih sebenarnya dengerin? makin bingung. Nah, kalau masih bingung ternyata teman-teman nih, bolehlah kita kasih tahu di mana bisa nonton video nih yang tentang trust dan leadership ini. Jadi teman-teman yang masih penasaran, yang masih bingung-bingung bisa akses IG kita di @bulog.korpu. Oke guys, that's it from us from now. So see ya. Bye. Bye bye. Dadah.